Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala falahal insan fi tazkiyati nafsihi wa aqama da'imal hidayah 'alal mujahadah wa ja'ala dzikrahul mubarak sababan lituma'ninatil qalbi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi bu'itsa liyutammim makarimal akhlaq wa tazkiyatan nufus wa ala alihi wa ashabihi alladzina syufu min amradin nafsil muhlikah bi faidis suhbatin nabawiyyati wal mujahadati syaqah wal khidmatil khalisah. Pertama-tama yang saya muliakan Tuan Imam Besar Masjid Sultan Zainal Abidin, dan yang mewakili daripada Jabatan Al-Ihwal Agama, pembawa acara, para alim, para asatiz, wa asatizat, para hadirin, hadirat, serta daurah tasawuf di Masjid Zainal Abidin, muslimin, muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang telah kita rancangkan bersama dalam 2 hari, mulai pagi hari ini kita akan mendaurahkan sebuah kitab atau mendiskusikan, dalam bahasa Arab disebut arad wa tahlil. Arad wa tahlil. Arad wa tahlil kitab. Kalau di Indonesia disebut bedah buku, bedah kitab. Mudah-mudahan kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk talabul ilm. Mudah-mudahan Allah menghitung sebagai amal saleh, amal hasanah, dan juga Allah membukakan hati kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dan yang dapat berguna pada diri kita, pada hidup kita di dunia dan di akhirat, dan kepada umat Islam sekalian. Kitab ini bertajuk Al-Mafhumul Mutakamil Litasawwufil Islam Baina Ab'adihil Mu'amalah Wal Mukasyafah. Buku ini ditulis pada Satu November 2016, disiapkan 1 November 2016, kemudian dicetak dan daurah pertama kami laksanakan di Kedah, di Masjid Sultanah Bahiyah. Kemudian daurah kedua justru di Banten,
di Masjid Sultan Hasanuddin Banten. Dan ini daurah ketiga ya, di Masjid Sultan Zainal Abidin. Mudah-mudahan kita mendapatkan kepahaman dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan tajuk al-mafhumul mutakamil, boleh kita artikan konsep. Mafhum itu konsep, pemahaman. Al-mutakamil yang menyentuh semua sisi, atau boleh kita artikan lengkap, konsep yang lengkap. Kalau sempurna, kamil. Tapi jika mutakamil, ya, lebih kepada nilai-nilai yang integral. Nah, itu tak tahulah apa makna integral itu ya, bahasa orang putih ya, integral, lengkaplah ya. Kita pun lebih paham lengkaplah daripada integral ya. Kenapa dikatakan mutakamil? Karena tasawuf bagi orang yang mengamalkan, bagi siapapun yang mengkaji secara dalam, dia akan mendapatkan dua makna tasawuf. Tasawuf tidak dipahami satu faham saja, satu makna saja, tapi ada dua makna. Kalau kita ingat dengan istilah tarikat dan hakikat, ya, sebetulnya dua-duanya tasawuf. Tarikat ya tasawuf, hakikat ya tasawuf. Jadi ada orang memahami tasawuf secara tarikat, ada orang memahami tasawuf secara hakikat. Itu istilah. Kalau kita ambil istilah Al-Imam Al-Ghazali dalam pandangan filosofisnya, beliau membagi dua makna tasawuf itu dengan istilah muamalah dan mukasyafah. Memberikan istilah kepada dua makna tasawuf ya, dengan istilah muamalah dan mukasyafah. Buku ini tipis ya, tentunya penguraiannya sangat-sangat singkat, ikhtisar, mukhtasar jiddan. Hanya berkenaan dengan teori ya, nazariyah mukhtasarah, teori singkat, tetapi dapat menjelaskan semua ya, kandungan tasawuf dari dua maknanya, makna muamalah dan makna mukasyafah. Saya berharap esok kalau boleh ya, ada whiteboard di sini untuk membantu penerangan agar mudah. Karena akal tuh maunya penerangan itu yang logik, yang akli. Maka Al-Faqir mencoba dalam buku yang kecil ini untuk menuntaskan, menghabiskan kekurangan paham para
pengamal atau pengkaji tasawuf tentang tasawuf. Ya. Karena tasawuf adalah amal, ada yang tidak dijelaskan dalam buku. Tapi Al-Fakir mencoba untuk menjelaskan dalam bentuk tulisan di buku yang tipis ini, di buku yang mukhtasar ini, agar yang pengamal itu pun tahu bahwa apa yang dilakukannya betul setelah dia mengetahui ilmunya, dan agar juga yang hanya mengkaji saja mudah jika dia nak masuk kepada pengamalan. Itu yang dimaksud mutakamilnya itu seperti itu. Ya, lengkap. Dua makna yang kita jelaskan. Kita dalam buku ini mengambil istilah Al-Imam Al-Ghazali, ya, makna muamalah dan makna mukasyafah. Meskipun istilah-istilah lain banyak. Ya, ada yang dikatakan tasawuf yang muamalah ini disebut tarbiyah, tazkiyah, tahzib, akhlak, apalah istilahnya, sama saja. Ada ulama yang mengatakan tarbiyah ruhiyah, tazkiyatun nafs, tahzibul akhlak. Ada lagi yang berikan nama istilah mujahadah atau tariqah. Sama saja istilah itu dengan muamalah. Nah, yang keduanya, makna yang keduanya, Imam Al-Ghazali memberikan istilah mukasyafah. Ada yang lain memberikan istilah yaitu tasawuf az-zawqi. Ada at-tasawuful kashfi, ada at-tasawuful irfani, ada at-tasawuful haqqani, ada at-tasawuful mukasyafah atau hakikat. Nah, maka kita mencoba dengan singkat, ya. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan tajuk kitab ini, mutakamil, ya. Mutakamil, lengkap, ya. Kita masuk kepada muqaddimah pada muka surat 4. Saya tak betul-betul bacalah karena mungkin tak cukup kalau baca dengan syarahnya. Ada yang dibaca, kemudian ya, yang penting-penting dan yang lainnya kita terang saja. Setelah khutbah itu, faqad kathura fi hadhil ayyam. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa kitab ini ada beberapa kesalahan cetaknya. Tengok seperti al-ayyam, mestinya hamzahnya itu di ayyam, bukan di il-ayyam itu. Rupanya si editornya itu dia merubah illa yang dia jumpai tanpa hamzah di i, dia ubah tuh dengan apa, dengan ubah yang sekali itu. Ya, dia copy terus illa, rupanya al-ayyam pun jadi ikut illa. Ini mungkin ada berapa belas ya dalam buku. Kita sambil berjalan kita perbaiki ya tulisannya. Di hari ini, di zaman ini, banyak orang yang menghujum ala tasawuf. Banyak orang yang menghujum, menyerang, merendahkan, memandang yang mandang biasa. Siapa di antara yang merendahkan tasawuf
Sawa'un kana minal almaniyin. Almaniyin ini orang-orang sekulerisme. Ya, orang-orang yang sekulerisme, yang membedakan antara kehidupan material dengan kehidupan ya, ruhani. Wal munharifin, dan orang yang pesong. Ada orang sufi, orang tasawuf, orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf tapi menyimpang daripada manhaj, metode tasawuf. Tasawuf punya metode yang tak berubah ya, hingga hari kiamat, yaitu qudwah. Tasawuf itu kan qudwah. Nabi SAW di Al-Quran dikatakan sebagai uswah, itu qudwah. Kita berqudwah itu merupakan jalan beragama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu ada orang yang tasawuf tak ada qudwah. Dia terus menerima dari langit, diangkat oleh Tuhan sebagai murabbi. Itu sebelum dia gila ada bodoh dulu ya, selepas bodoh baru gila. Tak ada, mesti ada qudwah, ada silsilah. Kalau Allah angkat dia jadi wali, walilah sendiri, jangan bawa-bawa orang. Karena kalau dia tak ada qudwah, tapi kenapa dia nak jadi qudwah orang? Itu pun sudah tak masuk akal. Ada mungkin Allah angkat wali tanpa qudwah. Itu jangan bagi tahu orang lain kalau dia wali. Kalau bagi tahu maknanya itu munharif. Ya tadi, sebelum dia gila, bodoh dulu. Nah, bodoh dan gila ini di mana-mana adalah. Ya, meskipun tak pernah ada ya, ijtima' ya, ada kesepakatan. Wal mudda'in, dan para pengaku ya, wal makhdu'in, dan orang-orang yang tertipu. Ini semua salah menerangkan tasawuf ya, yang mengaku nih kalau munharib pesong dari manhaj ya, muddai mengaku ya, seperti tadi mengaku makhduin yang tertipu oleh apa yang dia terima ketika dia berzikir misalnya. Kemudian dia merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, dia sudah ya merasa bahwa ini aku jadi wali lah nih. Nah, ini banyak. Wal magsyushin, atau orang yang ya, terpedaya oleh ajakan-ajakan tasawuf ya, yang tidak berdasarkan ilmu dan tidak berdasarkan manhaj yang benar. Wa minal ladzina jahalu haqiqatat tasawuf al-islami, dan orang-orang yang sebetulnya dia tidak mengerti tentang hakikat tasawuf, tapi dia bicara tentang tasawuf. Kata tasawuf ini sudah hidup berabad-abad, tetapi dengan bijak dia mengatakan tak adalah tasawuf, yang ada ihsan, yang sama sajalah. Yang ada tarbiyah ruhiyah, ya podo bae, sama saja. Yang ada ini karena dia tidak mengerti tentang makna tasawuf. Walam ya'khudhuh
an rijalihi shadiqin wa ulama'ihil mukhlisin. Dia tidak mendapatkan tasawuf itu dari rijalnya yang benar. Ya, bal nadharu ilaihi, bahkan pandangan mereka kepada tasawuf itu nazratan sathiyah, tidak dalam, pandangannya dangkal saja. Ba'idatan anit tamhisi wat tabyin, jauh dari penelitian. Kalau memang dia seorang bukan pengamal, peneliti, telitilah lebih mendalam. Hubungi tokohnya, pengamalnya, jangan duduk di depan Syekh Google. Ya, dia baca, dia simpulkan tasawuf macam ini. Itu sama juga membunyikan kebodohannya. Ya, kalau bodoh jangan cakap, kalau cakap jadi nampak. Nah, ini yang terjadi di dalam bidang apa saja, termasuk bidang tasawuf. Inilah yang merugikan, yang merusakkan tasawuf. Rasanya kalau bidang apapun, kalau yang merusakkan orang di luar bidangnya tak rusak, tapi bila yang merosakkan di dalam aja dirosak. Apa sebab? Ada tarikat yang dilarang oleh kerajaan misalnya di mana-mana negara, adalah disebabkan ada pelakunya yang dikira melanggar manhaj tasawuf, syariat dan lain sebagainya. Ya. Kalau sekedar orang luaran yang tak suka tasawuf, dia kata bid'ah, dia kata ini, tak ada masalah, oke saja. Ya. Kemudian illa anna tasawufal haq laisa mujarradatu qusin jamidah yuaddiha ashabuhu raghbatan minhum fil bahsi an ma'rifatin mutawahhimah. Tasawuf yang benar bukan sekadar tukus. Tukus itu seremonial, jamidah, yang jumud. Orang menyangka tasawuf itu hanya duduk bersama zikir ilallah, la ilaha illallah, sudah. Hanya seremonial saja. Dia tidak mengerti lebih dalam lagi tasawuf itu apa, untuk apa. Ya. Dia minta zikir kepada tuan guru, kemudian dia ajak orang berzikir terus tiap-tiap minggu, zikir. Ya. Dia buka kotak, kumpulkan uang, rupanya untuk dapat uang. Dia buka perobatan, ini di Indonesia lah, saya ya. Di Malaysia tak ada lah, ya, di Indonesia. Boleh zikir, tak ada masalah, dia dapat pahala daripada berjudi. Kumpul-kumpul lebih baik berzikir. Tetapi jangan menyangka itu tasawuf. Tasawuf bukan seremonial zikir sahaja, bukan. Dia kena paham tasawuf itu zikir untuk apa. Itu yang dia kena paham. Bukan ya seremonial lah, seremonial sama lah. Apa seremonial bahasa Melayunya ya? Apa? Persembahan. Ya hanya acara-acara kumpul-kumpul ya sudah buat. Bahkan si pelakunya mencari makrifat. Itu pun makrifat yang dia pahami. Ya, nanti kalau makrifat boleh terbang, makrifat boleh tahu keadaan orang. Sedangkan di dalam tasawuf kita diajarkan dulu oleh para masyayikh, tidak boleh ikut campur urusan orang, tidak boleh nak tahu apa yang ada pada orang. Macam mana ketika makrifat jadi nak tahu orang? Ya, sampai nak disangka tasawuf
Jika ada orang datang, terus dia macam orang yang kasyaf lah. Dia sangka kasyaf tuh macam tuh. Terus dia ya, gaya-gaya kasyaf gitu. Dia cakap, saya tahu celana dalammu warna merah nih. Loh, itu bukan kasyaf, itu bomoh. Kasyaf itu dia merasa kalau dia banyak dosa, itu kasyaf. Tasawuf nak buat kita selalu merasa tidak sempurna. Allah yang bagi itu kasyaf. Tasawuf membuat kita kasyaf sehingga kita merasa bersalah dan mudah minta maaf. Itu kasyaf. Ya. Nah, ini ma'rifat yang mutawahimah, ma'rifat yang dia hayalkan sendiri. Aw sa'adah qalbiyah yajuruna wara'aha la yumsikuna biha, atau kebahagiaan hati yang tidak pernah dia dapat karena dia kira bahagia tanpa adanya musibah. Orang kalau sudah jadi wali tidak ada musibah. Kalau jatuh pun berjalan jatuh, terkilir misalnya, jatuhnya tidak ke tanah. Ya, begitu dia jatuh terus tak jatuh ke tanah. Nah, kemudian berdiri lagi berjalan macam kuntilanak gitu. Dikira orang udah jadi wali tak boleh salah. Ya. Dikira orang kalau sudah jadi wali tidak boleh dimarah istri. Kalau istrinya marah, kamu tidak tahu kalau saya wali, jangan memalukan saya. Loh. Ya. Justru makin wali makin dimarah istri. Ciri-ciri wali itu selalu dimarah istri. Karena kalau tidak dimarah istri, mananya dia orang yang hidupnya memenuhi keinginan istrinya saja, itu kan tidak jadi wali kalau begitu. Hanya jadi wali nikah. Artinya bahwa kebahagiaan adalah yang menyaksikan bahwa segala sesuatu dari Allah. Hidup ini sudah siap. Dia saksikan yang ditulis di Lauhil Mahfuz tentang dirinya yang sudah siap, akan dia saksikan secara berangsur-angsur dalam dirinya setiap hari. Itu dia saksikan dari Allah. Bahagia. Itu namanya makrifah. Itu namanya bahagia. Ya, wong hidup ini sudah siap. Ya. Kenapa ada derita ketika dia dibagi musibah? Ini maknanya dia tidak mengenal Allah dan tidak pernah mencapai bahagia. Itu kebahagiaan yang tidak boleh ada musibah. Nah, ini salah satu pemahaman-pemahaman yang salah. Wa yazunnuna annahum ala haqqin wa hum ab'adun nasi 'anil haqq. Dia menyangka dia benar padahal dia jauh dari kebenaran. Wa yatawahhamuna fi anfusihimil kamala wa hum ilan nuqsani aqrabu. Dia menyangka sempurna padahal dia lebih kepada kekurangan. Yad'una zuhda fid dunya wa qulubuhum mu'allaqatun biha. Dia zuhud dari dunia tapi hatinya sangkut di dunia. La tajidu fi malamihim nura. Kita tidak melihat ciri-ciri di wajahnya. Ya, cahaya. Bukan ada cahaya yang wa qallama tajidu samratam ma yad'una min sidqin wa ikhlasin fi sulukihim wa fi alaqatihim bil akharin. Dan kita tidak mendapatkan buah dari apa yang dia akui bahwa dia sufi, bahwa dia ma'rifat. Apa buahnya? Sidik, ikhlas dalam perilakunya dan hubungannya kepada orang lain.
Nah, kemudian nuridu tasawuf al-haq alladhi yartaqi bina ilal afdal. Kita menginginkan tasawuf itu yang membawa kita kepada yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih. Wa yunhidu biwaqi'ina al-mutakhallif, dan membangkitkan kita dari realiti kehidupan kita yang terbelakang. Ya. Kemudian wa yughadzi final qiyamal insaniyatal asilah, dan memberikan kepada kita nilai-nilai kemanusiaan yang murni. Tasawuf bukan hanya hidup secara islami, tetapi tasawuf hidup secara insani, penuh kasih, ya, kasih sayang kepada siapapun. Karena dia memandang bahwa semua adalah ciptaan Allah meskipun kafir. Coba orang manusia membunuh sesama manusia, ya, memukul kepalanya dengan pedang, dengan golok, ya, menembak, menusuk dengan belati, merobek. Nggak ada qiyam insaniyah. Cuma karena kesalahan kecil, salah paham, ya, ini tidak ada tasawuf. Wa yu'allimunal adab ma'allahi wa ma'an nas. Tasawuf mengajarkan kita adab kepada Allah dan kepada manusia. Wa an nakuna aktsara rahmatan bil mustada'afin, menjadikan kita, ya, memiliki kasih sayang yang banyak kepada orang-orang lemah. Wa anna muddayadana likullil muznibin wal munharifin, dan menjadikan kita yang dapat mengulurkan tangan kepada para pendosa. Orang sufi, orang yang tidak merendahkan dan memandang rendah kepada pendosa. Justru dia merasa memandang kasihan. Sebelum dia memandang kasihan, dia memandang syukur kepada Allah, ya, bahwa dia dijadikan oleh Allah orang yang taat, ya, sehingga dia memandang ada yang berdosa. Kalau dia tidak taat, tidak tahu kalau itu dosa. Dan yang ditakdirkan taat kita, yang ditakdirkan dosa dia. Ya, ini kan sudah bersyukur. Maka itu sebab dia menyayangi mereka, tidak menghina sama sekali, ya. Apalagi setelah ayat itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang berbuat ini maknanya dosa. Dosa ini namanya fasik. Ini kan Allah yang berikan nama, tetapi takdirnya Allah pula yang menentukan siapa yang berbuat ini. Jadi ketika dia melihat takdir itu kepada orang, maka dia bersyukur. Tak ada orang berdosa ingin diketahui orang, tetapi kalau dia tahu, Allah yang membukakan. Maknanya kita kena menjaga, ya. Mungkin dia tobat dan jadi wali. Kita tidak tahu kehendak Allah kepada setiap manusia. Itulah agama yang diamalkan, dipraktikalkan oleh mereka. Jadi tahu, bukan hanya membaca teks terus, ya, memberi penilaian dan lain sebagainya. Risalah ini berasal dari makalah. Kemudian Al-Faqir berusaha di dalam kitab ini untuk i'ta suratin mutakamilah, memberikan gambaran yang lengkap lit tasawuf baina abadihi, di antara dimensinya, ya. Tasawuf ada dimensi muamalah, ada dimensi mukasyafah. Istilah dimensi makna, ada makna muamalah, ada makna mukasyafah. Atau ada istilah marhalah, ada marhalah muamalah, ada marhalah mukasyafah. Sama saja.
Ada yang mengatakan tasawuf punya dua makna. Makna muamalah, yaitu tarbiyah, tazkiyah dan lain sebagainya. Ada mukasyafah, ya, ada istilah dimensi, ada, itu sama saja. Nah, kitab ini dibagi dua. Pertama, ya, muqassamah hadhir risalatu ila qismain. Kitab ini dibagi dua. Qismun, bagian pertama, yatahaddats an makanati tasawuf fil Islam wa baina ulumihi syar'iyyah. Bagian pertama menjelaskan tasawuf, kedudukannya di dalam agama dan di dalam ilmu agama. Maknanya di dalam agama dan ilmu, di dalam amalan, di dalam ilmu. Artinya kita di dalam Islam ini kan beramal. Di mana tasawuf kedudukannya? Oke. Dalam Islam ini kan ada ilmu-ilmu syariah. Di mana kedudukan tasawuf di dalam ilmu syariah itu? Kita ingin menerangkan kedudukan tasawuf dalam amalan Islam atau ilmu Islam. Agar kita mengerti bahwa apabila ada praktek-praktek tasawuf menyalahi amalan dan tidak ada hubungan dengan ilmu syariah, maka itu bukan tasawuf. Di Indonesia ada orang ambil tarekat misalnya Qadiriyah. Bukan ambil tarekat, ambil wirid. Ya. Di sana ada istilah baca manakib. Baca manakib, kemudian aurad selawat Syekh Abdul Qadir, minta ijazah kepada guru, minta saja. Kemudian balik ke kampungnya, dia buka majelis, dinamakan Majelis Al-Qadiriyah. Ramai orang karena dia kata yang baca zikir cepat kaya. Orang yang nak kaya itu ramai. Terus berhimpun, pakai baju putih-putih, putih semua. Dia zikir khusyuk. Suruh bayar setiap orang sekian, bayar semua. Lama dikatakan ini tarekat Qadiriyah. Kita kena kaji apa itu tarikat, apa itu tasawuf. Tapi ulama menyokong saja karena zikir. Meskipun itu bukan tasawuf. Nah, maka kita kena paham apa kedudukan tasawuf di dalam amalan Islam, di dalam ilmu-ilmu Islam. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, baru kita bicara tentang makna tasawuf. Dua makna tasawuf. Makna muamalah, makna mukasyafah atau dimensi. Ya, dua dimensi tasawuf, muamalah dan mukasyafah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal. Bagian pertama, at-tasawuf bainal ulumil islamiyah. Tasawuf di tengah-tengah ilmu Islam. Yang pertama, makanatut tasawuf fil Islam. Yang pertama, kedudukan tasawuf dalam Islam. Kalau para pengkaji tasawuf di dalam akademis Islam di university, mereka akan membuat kesimpulan tasawuf itu terpengaruh dengan buza. Itu namanya kajian ilmiah. Jika ada yang mirip-mirip disebut wah ini terpengaruh. Ya. Maka dia menyangka bahwa tasawuf itu juga pengaruh daripada Yunani. Ya, tasawuf adalah datang dari luar Islam. Ya. Nah, ini
mereka semua referensinya adalah buku-buku yang ditulis oleh orang-orang orientalis, bukan oleh orang Islam. Siapapun akan gagal ya mencari bukti bahwa tasawuf datang dari luar. Namun buku itu adalah berasal dari orientalis. Nah, kemudian untuk menjawab kedudukan tasawuf dalam Islam, ya, kedudukan tasawuf. Pertama, ya, ada 3 di sini kita menjelaskan ya, tentang kedudukan tasawuf. Arti kedudukan, kita tahu kan agama ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah wafat diganti Khulafa ar-Rasyidin, ya. Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Setelah habis masa Khulafa ar-Rasyidin disambung oleh Daulah Muawiyah, kemudian Daulah Abbasiyah, ya. Kemudian Mamlukiyah, Saljukiyah, dan kemudian Turki Utsmani. Dan akhirnya runtuh daulah dan hilang sampai sekarang. Ini yang kita tahu agama dibawa oleh umat Islam. Juga setelah Khulafaur Rasyidin hilang, muncul daulah Umayyah, muncul juga ulama fiqih, ulama tauhid, ulama tafsir, ulama ahli hadis, dan lain sebagainya. Mana tasawuf? Dalam bab ini kita akan bincang bahwa kedudukan tasawuf ya, kita dapat lihat dari 3 sudut, 3 sisi. Pertama, di bawah itu halaman 8, at-tasawuf juz'un minar risalatil islamiyah. Tasawuf adalah juz'u, bagian daripada risalah, misi Islam. Risalah ini adalah wahyu yang berisikan perintah dari Allah yang dibawa oleh seorang yang dinamakan Rasul. Rasul bawa risalah. Yang disampaikannya adalah tentang akidah, tentang ibadah, dan tentang hukum hakam. Begitulah ulama sudah memberikan kategori ya, risalah itu. Yang membawanya disebut Rasul. Isinya risalah Islamiyah. Di halaman 9, "Lau annana tadabbarnal Qur'ana alladzi nasma'uhu la'alimna annal wazaib allati hamalaha khatamul anbiya wal mursalin karisalatin islamiyah katsiratun." Kalau kita renungkan, kita baca di Al-Qur'an, kita akan jumpai, kita akan tahu bahwa tugas Nabi banyak sekali. Terutama tugas Rasulullah di Al-Quran ini. Tugas Rasulullah banyak sekali. Semuanya disebut risalah Islamiyah. Ya. Di situ diberikan contoh talaqil wahyi, menerima wahyu. Wal ilmi wad din, menerima ilmu dan menerima agama dari Allah. Dengan cara-cara yang Allah tentukan, yang Allah pilih. Kemudian wa tilawatu hadzal wahyi 'alan nas, membacakan wahyu. Itu tugas juga. Wa tabligh awamirillah ilal bashar, menyampaikan perintah Allah kepada manusia, itu juga tugas. Wa sarhu kitabillahi wa tabyini, menerangkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia, yang disebut kemudian hadis. Itu juga tugas. Qala ta'ala,
Ini ada terbawa ya, bil bayyinati waz zubur. Ini sebetulnya ayat sebelumnya, itu coret saja. Itu mulainya dari wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada kamu Al-Qur'an agar engkau jelaskan. Ini kan tugasan juga. Dan banyak lagi, ikhrajun nas minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap ke cahaya. Ini juga tugas. Qiyadatul ummah, memimpin umat, perang, damai, dan mentarbiyah para pengikutnya dan lain sebagainya. Wa idza hasarna hadhil wasaid, kalau kita ringkaskan tugasan ini, itu ta'tamid ala salasati anasir asasiyah. Itu hanya terdiri dari 3 unsur saja. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis tentang tugasan Nabi yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita klasifikasikan, ada 3 saja. Ini mungkin ayat boleh menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana yang telah kami utus ya, pada kamu, pada kalian seorang rasul daripada kalian, yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kitab wal hikmah dan mengajarkan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa-apa yang kalian tidak tahu. Ya. Ini tersirat di dalam ayat ini bahwa secara umum risalah Nabi ada 3 saja. Yang banyak itu masuk ke dalam 3 kategori ini. Pertama, tabligul ahkam, menyampaikan hukum hakam kepada manusia. Yaitu al-awamir, itu hamzahnya salah ya. Il-awamir itu al-awamir. Wan nawahi, halal haram. Perintah larangan halal haram dalam urusan ibadah dan muamalah. Wa yatamassal hadzal unsuru ba'da ahdil fitnah allati hadasat fi awakhir ahdil khulafar rasyidin bi ijtihadati fuqaha'il muslimin. Unsur ini artinya tabligul ahkam ini setelah masa fitnah. Masa fitnah itu di akhir khulafa rasyidin, di masa Sayyidina Ali. Terjadi berpecah umat kepada Syiah dan Khawarij. Maka unsur ini artinya tabligul ahkam ini berpindah menjadi ijtihadat para fuqaha. Kita akan jelaskan. Yang kedua, tanfizul hukum. Tadi tugasan Nabi tabligh al-ahkam, menyampaikan hukum hakam. Boleh tidak boleh, haram halal, semua ikut Nabi dari Al-Quran, wahyu. Itu tugasan Nabi. Ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Kedua, tanfizul hukum, melaksanakan kekuasaan wa qiyadatul ummah wa siyasatuhad diniyah wa dunyawiyah, memimpin umat dan siasat agama dan dunia. Maka Rasul bagi kaumnya qaid dan zaim dan hakim. Nabi bagi kaumnya pimpinan. Entah itu raja ke, presiden ke, apakah. Yang pasti dalam urusan politik, dunia dan agama, Nabi. Buktinya Nabi wafat diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Dibaiat sebagai pimpinan. Berarti itu adalah risalah. Kemudian yang ketiga, sebentar. Wa yatamassal hadzal unsur ba'da dzalikal ahdi fi duwalil islamiyah fi usurin syatta. Lalu yang kedua ini, tugasan yang kedua ini
ya, berada di mana ketika selepas fitnah itu? Berada di Daulah Umayyah, Abbasiyah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tazkiyatun nafs. Ya. Mensucikan nafsu, wa yurabbiha, dan mendidiknya. Artinya kalimat zakah atau tazkiyah kalau zaman sekarang maknanya tarbiyah. Karena tazkiyah maksudnya tahzibun nafs. Ya, mendidik jiwa, wa dhabtus syahawat, mengontrol syahwat, dan wa hukmul aqli lil hawa, bagaimana menguasakan akal kepada hawa. Jangan hawa berkuasa kepada akal. Ini maksudnya tazkiyah. Dan wa ja'alal insana qadiran ala an yusayyira taba'ahu wifqa muradillah. Bagaimana membuat manusia mampu, ya, menjalankan karakter hidupnya itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, 3 tugasan ini menyampaikan hukum hakam, melaksanakan kekuasaan tanfizul hukum, dan mensucikan jiwa insan. Ini risalah Islam yang dibawa oleh Rasul. Coba kita lihat, ketika Nabi wafat digantikan oleh Khulafa ar-Rasyidin, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Habis Khulafa ar-Rasyidin. 4 khalifah ini dia melaksanakan 3 risalah tadi. Ketika Nabi wafat, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali melanjutkan untuk tasyri'ul ahkam, mensyariatkan hukum-hukum. Ada kitab yang namanya Tarikhut Tasyri', kisah Tarikh Tasyri' itu sejarah pembuatan hukum Islam. Itu menyebut dari Nabi wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, adanya ijma' as-sahabah dan atharus sahabah. Sehingga ulama fuqaha selepas itu ketika menyusun hukum, tengok Quran, tengok hadis, tengok apa yang disepakati sahabat, tengok apa yang menjadi pandangan pendapat para sahabat. Dia akan lari ke situ dulu sebelum dia tetapkan hukum. Quran, hadis, ijma'. Kalau tak ada ijma', lihat satu persatu sahabat ada tak yang punya pandangan itu. Jika ada, mereka akan utamakan ini sebagai sumber hukum. Karena ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar kalau ada perkara baru, dia tengok dalam hafalannya Al-Quran. Kalau tak ada dalilnya, dia coba pergi kepada hafalan hadis dia. Jika tak dapat, maka dia tanya para sahabat, ada tak yang pernah dengar dari Nabi hadis tentang perkara ini? Jika tidak, maka berkumpullah para sahabat untuk sepakati hukum yang baru itu. Begitu juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Karena ini risalah Islam yang dibawa oleh Nabi dan dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Itu tablighul ahkam. Lalu tanfizul hukum. Ketika Nabi wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dan kita ingat ketika Nabi wafat, di Madinah mereka berkumpul untuk mengangkat siapa penggantinya. Ini kekuasaan, ya, negara. Maka mereka mengangkat Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar mengangkat Sayyidina Umar. Ya. Tetapi kemudian Sayyidina Umar menyerahkan kepada ahlul hil wal aqd untuk memilih. Lalu terpilihlah Sayyidina Utsman. Dan begitu juga Sayyidina Utsman, ya, menyerahkan urusan pemilihan
kepada parlemen lah istilah sekarang, lalu mengangkat Sayyidina Ali. Artinya ini risalah Islam. Dan yang ketiga, tazkiyatun nafs. Rasulullah melarang kepada kita, kepada sahabatnya pada waktu itulah takzib. Jangan dusta. Dusta ini bukan urusan hukum hakam. Dusta ini bukan urusan negara, tapi urusan jiwa. Bahkan Nabi mengatakan la taghdab. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, nasihati saya. Nabi pandang, ini budak nih pemarah nih. Nabi cakap la taghdab. Ya, sampai pejam-pejam matanya karena dia memang pemarah. Ya, dikata pula oleh Nabi, kamu jangan pemarah. Ya, lalu setelah itu dia menerimalah nasihat itu. Maka dia minta lagi, ausini ya Rasulullah. Rasulullah bagi lagi, la taghdab. Ya, sampai terpejam-pejam lagi dan minta lagi, ausini ya Rasulullah. Yang ketiga kali Rasulullah tetap mengatakan la taghdab. Ya. Nabi melarang tidak boleh dengki, tidak boleh hasud. Ini apa kalau bukan tazkiyatun nafas? Dan begitu juga kisah-kisah. Kita boleh baca dalam kitab hadis, ya, kitab hadis atau sejarah Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, penuh dengan pemeliharaan jiwa umat. Namun tuan-tuan dan puan-puan, ketika Sayyidina Ali di akhir Khulafa ar-Rasyidin, di zaman Sayyidina Ali, singkatnya terpecah umat Islam. Ada yang memecah, maka firqah. Firqah itu lawan jamaah, ya, menyempal, memecah. Kalau batu itu besar, kalau tersempal sedikit, ini namanya firqah. Nah, firqah itu Syiah dan firqah itu Khawarij. Bakinya masih tetap jamaah. Karena lawan firqah namanya jamaah. Nah, ketika terpecah, maka 3 risalah ini berpecah pula. Ada pembagian kerja. Karena Daulah Umayyah hanya mengambil risalah Islam itu kekuasaan hukum saja. Antum boleh baca Tarikh Tasri' itu, sejarah hukum Islam setelah Sayyidina Ali berpindah kepada a'immah fuqaha. Tidak kepada Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian kepada Muawiyah kedua, Yazid kedua, tidak kepada Marwan, tidak kepada Abdul Malik, tidak kepada Al-Walid, tidak kepada Sulaiman, tidak. Ya. Ini kan Amirul Mukminin di Daulah Muawiyah, dia hanya memimpin kekuasaan. Lalu hukum hakam diambil oleh ulama, kemudian disebut fuqaha. Maka pada abad pertengahan kedua di zaman Abbasiyah, baru ulama mengambil tazkiyatun nufus, risalah Islam, maka disebut sufi. Ilmu hadis, ilmu tafsir, sejarah Islam, fikih, ya, itu lahir di Daulah Umayyah. Tapi kemudian tasawufnya lahir di Daulah Abbasiyah. Artinya bahwa
misi Islam ini, risalah Islam yang 3 ini, ketika Nabi wafat disambung oleh Khulafaur Rasyidin. Ketika habis masa Khulafaur Rasyidin berpecah 3. Urusan hukum hakam disambung kepada ulama yang kemudian disebut fuqaha. Yang baki fuqahanya 4. Abu Hanifatun Nu'man, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan terus bersambung. Hukum hakam tidak berhenti terus. Ya. Begitu juga yang mengontrol jiwa umat agar senantiasa berakhlak, itu tugasan. Ya. Risalah yang dibawa oleh Nabi. Taib. Yang kedua, muka surat 12. Kedudukan tasawuf dalam Islam, kalau yang pertama dilihat dari sisi risalah, tasawuf adalah tazkiyatun nafs. Karena di ayat itu wa yuzakkikum. Ya. Dan Nabi diutus untuk mensucikan kamu. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya. Dan buktinya Nabi dan para sahabat terus sangat peduli, sangat memperhatikan kepada jiwa umatnya. Nah, yang kedua, tasawuf dilihat dari segi rukun agama. Maka tasawuf adalah salah satu rukun agama. Di bawah ini dalilnya hadis bainama nahnu julusun inda Rasulillah ila akhirih. Kita hafal dah hadis itu, bosan sudah ya. Hadis Sayyidina Umar di mana menceritakan ada orang yang datang pakai baju putih-putih bersih, rambutnya hitam, tidak berdebu. Kata Sayyidina Umar, tetapi kami tidak kenal, karena biasanya orang yang tidak kenal orang datang dari jauh. Kalau orang datang dari jauh, karena di padang pasir rambutnya berdebu, hitamnya sudah tertutup debu, bajunya pun tidak putih lagi. Tetapi kenapa bajunya putih, rambutnya hitam, tetapi kita tak kenal? Macam orang dari sebelah masjid, tapi ya, kami tidak mengenalnya. Kata la ya'rifuhu minna ahadun. Datang kepada Nabi, duduk beradu lutut dan meletakkan telapak kakinya di pahanya sendiri, kemudian bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nabi jawab. Setiap Nabi jawab, orang yang bertanya itu mengatakan sodakta. Sayyidina Umar pening. Macam mana Pak Ajibna? Saya heran, dia yang tanya, dia yang cakap betul. Diperhatikan oleh sahabat dan termasuk Sayyidina Umar. Ini orang ya, macam mana buat? Sampai tanya tentang ihsan. Nah, coba tengok. Ketika orang itu bertanya tentang apa itu Islam, Nabi jawab dengan rukun Islam yang 5 itu kita tahu sudah. Ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, selesai. Betul. Lalu ditanya tentang iman, Nabi jawab dengan rukun iman yang 6. Iman adalah percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada ya, hari akhir, kepada takdir. Nah, ketika dia tanya apa itu ihsan, Nabi menjawab bukan dalam bentuk rukun-rukun, tetapi Nabi memberikan definisi. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Jika engkau tak dapat melihat Allah, maka Allah melihatmu. Lalu yang bertanya itu bertanya tentang perkara yang lain yang
juzuk daripada kul yang sudah ditanya. Karena apa yang ditanya kemudian adalah bagian daripada isi yang 3 ini. Ya, tentang kiamat, karena pada saat itu orang tidak percaya bahwa setelah mati ada kehidupan. Padahal itu merupakan rukun iman. Dan seterusnya. Bahkan ditanya ciri-cirinya dan lain sebagainya. Lalu ketika orang itu balik, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, karena mungkin Nabi paham Sayyidina Umar yang nampak macam penuh perhatian. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu siapa yang bertanya?" Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi menjawab, "Hadza Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum." Jibril datang mengajarkan agamamu. Ya. Ini Al-Quran dan hadis ini sumber utama agama. Setiap kata itu ya, mengandung makna. Nabi mengatakan di situ, Jibril datang liyu'allimakum. Ini allama yu'allimu ta'liman. Dinakum, agama. Ta'limuddin. Liyu'allimakum ain lam mim ulum. Ya. Kan cara balaghah memahaminya begitu. Untuk mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya ayat ini? Ya. Seperti misalnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa jadi zikir ini maknanya ilmu? Ya. Sedangkan uzkurullah dzikran katsira, ini bukan ilmu, maknanya zikir. Tetapi kenapa di sini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Kalau ada orang masih degil mengatakan ini ahli zikir bukan ahli ilmu, yaitu bodoh. Ya, tidak ngerti bahasa. Kata zikir itu ya di sini ilmu. Jangan disebut ini, makanya Quran nyuruhnya ahli zikir bukan ahli ilmu. Loh, bodoh kok berbunyi ya. Ini zikir maknanya ilmu. Di dalam bahasa Arab ada kata yang mempunyai lebih daripada satu makna. Untuk zikir lain lagi. Orang bertanya itu yang punya ilmu, bukan yang punya zikir. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mana yang mengatakan zikir ini ilmu? La ta'lamun. Ini korenahnya ini. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak punya tahu, tidak punya ilmu. Berarti ahli zikir adalah orang yang ahli ilmu. Ya. Karena nanti kalau orang itu punya ilmu tapi tidak ahli zikir, jadi kita tak bertanya. Tanyalah ilmu-ilmu, meskipun dia tidak ingat Allah. Nah ini seperti itu. Begitu juga ayat Hada Jibril ja'akum liyu'allimakum allama yu'allim. Ta'lim ini berkaitan dengan ulumuddin. Berarti ilmu agama sebetulnya yang usul itu 3. Nanti dijelaskan di bab berikutnya. Apa? Itu ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Itu ulumuddin yang ada dalam Al-Quran. Itu yang risalahnya dibawa oleh Nabi. Nah sekarang kita lihat, Nabi menjelaskan Islam 5 rukunnya udah, sholat, puasa, zakat, haji. Iman 6. Lalu ihsan? Ini ihsan ini apa ini? Dalam din ini apa? Kalau Islam kan sholat, puasa, zakat, haji dah. Oke. Ini amalan zahir. Kalau iman adalah keyakinan, i'tiqadat, percaya, tasdik kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab,
ya, kepada hari akhir dan kepada takdir. Ini kan keyakinan. Lalu ihsan apa? Nabi memberikan definisinya ada dua, ada anta'budallah ka'annaka tarah, ada u'budillahi ka'annaka tarah, sama saja. Nah, ulama menafsirkan bahwa ihsan ini cara ibadah yang benar. Ihsan ini ya, cara pengamalan Islam, dan ihsan ini cara merealisasikan keyakinan. Nah, nanti akan dibahas tentang apa hubungannya tasawuf dengan fikih dan apa hubungannya tasawuf dengan tauhid. Cuma Nabi mengatakan anta'budallah, kamu beribadah. Kita kan tahu bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Yang kita tahu bahwa ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi ini ibadah, kita harus imani. Itu dari Allah, dari Nabi, ada di Al-Quran, ada malaikat, dan ada balasannya di akhirat. Ya. Dan adapun baik buruk, itu Allah yang menakdirkan sebagai ujian kita. Artinya begini, setiap agama punya dogma, punya keyakinan yang tidak boleh dirubah meskipun tidak masuk akal. Nah, keyakinan inilah dia melaksanakan perintah agama, ini ibadah. Maka ibadah berarti berdiri di atas keyakinan. Nah, caranya agar terpelihara Islam iman itu yaitu dengan ihsan. Kita mendapatkan istilah Islam adalah syariah, iman adalah akidah, ihsan adalah akhlak. Ini ulama yang memberikan istilah. Islam yang syariah itu katanya amalan zahir. Iman yang akidah itu adalah i'tiqadat, ya, tasdiqat, keyakinan. Dan ihsan yang akhlak itu adalah adab. Kan itu sudah ya yang ulama kembangkan istilah itu. Maka Islam yang syariah yang amalan ini sudah ditulis oleh ulama dalam ilmunya, kitabnya disebut fikih. Iman yang akidah ini, yang masalah keyakinan sudah ditulis, kitabnya namanya tauhid. Nah, ihsan yang akhlak dan adab itu namanya tasawuf. Ini juga ulama yang buat. Macam mana orang tolak tasawuf? Tidak tolak fikih. Katanya tasawuf itu akhlak. Ya fikih juga istilah lainnya syariah. Tasawuf itu adalah adab. Ya fikih juga amalan saja. Amalan tanpa adab. Nah, ini sudah istilah ulama. Bahkan sepanjang abad yang namanya ulama Islam itu 3 aja. Ulama fikih, ulama tauhid, ulama tasawuf. Udah. Karena 3-tiganya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang membaca tafsir Al-Quran agar paham Al-Quran adalah untuk memahami 3 ilmu agama ini. Orang membaca hadis adalah untuk memahami 3 ilmu ini, bukan untuk hadis sendiri. Ulama menulis Al-Quran, fikih, tauhid, tasawuf, itu sumbernya Al-Quran dan hadis, bukan lain-lain. Sebagaimana fikih tumbuh dari dalam Al-Quran dan hadis, dari dalam umat Islam, begitu juga akidah. Berdasarkan Al-Quran dan hadis tumbuh dari dalam umat Islam.
Tasawuf pun berdasarkan Al-Quran dan hadis tumbuh dari dalam umat Islam, tidak ada yang dari luar. Ya kalau yang dari luar misalnya orang Arab sholatnya pakai baju jubah, ya. Orang Melayu pakai teluk belanga, itu dari luar. Ya. Tapi terkadang kita pun pakai jubah juga. Hanya sarana dan prasarana ini yang bagaimana agar mudah sholat, agar ya, mendapatkan ilmu ibadah, ilmu dan lain sebagainya. Oke. Nah maka berarti tasawuf itu rukun agama yang kalau kita tinggal meninggalkan semua agama. Saya teringat Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Kita kenal beliau seorang pengasas Ikhwanul Muslimin. Beliau dalam bukunya menulis satu beliau menulis kotak besar. Beliau katakan ini jangkauan tasawuf. Lalu di dalam kotak besar itu ditulis fikih. Jangkauan fikih lebih kecil dalam kehidupan Islam, dalam amalan Islam dibanding jangkauan tasawuf. Fikih kan yang dibahas tentang Islam, rukun Islam yang 5. Contoh haji dan zakat. Ini tidak menjangkau semua umat. Yang kaya-kaya saja boleh zakat, boleh haji. Hatta puasa juga kalau haid atau sakit berhenti. Mananya jangkauan fikih kecil aja. Umat Islam lebih perlu kepada tasawuf. Maka bagaimana tasawuf boleh dipinggirkan dalam Islam? Kita tahu tasawuf tadi akhlak, tasawuf adab. Contoh sabar misalnya. Yang miskin sabar, yang kaya sabar. Kecil sabar, makin tua makin perlu sabar. Ya, orang kalau sudah tua renta, belum haji udah dibadal saja, tapi sabar tak ada dibadal. Sudah kamu saja yang sabar, saya tak sabar. Tak ada ridha, syukur, zuhud, ikhlas, sidiq, yakin, mahabbah, khusyuk. Ini tak boleh digantikan ya, oleh siapapun. Jadi rukun agama yang paling banyak masuk ke dalam kehidupan manusia adalah tasawuf. Hatta Imam Ibnul Qayyim ya, beliau mengatakan sabar seperti air. Ini air putih, nanti air merah, air Bandung, air Bali ya. Warnanya lain tapi air lah. Orang muda sabar menahan kawin ya, namanya iffah. Orang miskin sabar menahan tak punya, namanya qanah. Namanya beza-beza tapi tetap ya, artinya ruhani. Bagaimana agama dipraktekkan tanpa tasawuf? Sedangkan tasawuf itu adalah cara praktek agama yang baik. Nah, ini kita lihat di muka surat 16.
tentang Islam. Rukun Islam itu 5. Itu rukun Islam 5, ya. Wa hadza huwa dairatul khudu'u lillah. Manusia secara fisik, secara material, ya, dilatih oleh Allah untuk tunduk. Maka daerah tunduk itu ada di dalam rukun Islam yang 5 itu. Salat, puasa, zakat, haji. Ini mengandung hikmah. Orang disuruh salat, disuruh puasa, bukan hanya gerak. Macam anak kita umur 7 tahun disuruh salat oleh ustaz, ya, dia pulang ke rumah karena ustaznya suruh, dia minta kepada kita orang tua, ya, kita kena salat jamaah, bah, dia salat jamaah. Terus jika dengar azan dah bising, ngamuk-ngamuk minta pakaian untuk salat. Pulang dia lempar pakaiannya dan tetap main. Coba, ini namanya salat budak kecil. Salat tak tinggal tapi marah tak tinggal. Salat terus dikerjakan tetapi juga gibah dikerjakan. Padahal itu salat, kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kenapa Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan rukun Islam dengan adabnya, dengan tasawufnya, agar mengerti bahwa rukun Islam yang 5 itu program Tuhan untuk tunduk jiwanya. Budak kecil nih yang penting dia boleh sholat, maka tujuan bagi anak kecil sholat itu tujuan, bukan Tuhan. Nanti bila dah besar, jadikan sholat ini sarana untuk membersihkan jiwa. Kalau tidak, Al-Quran tidak mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang membersihkan kita daripada sifat buruk. Puasa membuat kita sabar. Terus haji membuat kita bersih seperti baby. Berarti kita harus sadar melakukannya. Bagi sholat yang kedua ini, peringkat kedua ini, ibadah dijadikan untuk alat sarana membersihkan jiwa. Apabila sudah bersih, dia sholatnya lain dengan sholat yang kedua, apalagi yang sholat budak. Maka sholatnya sebagai pertemuan, bisikan, ya, kepada Allah. Maka as-shalah hiyal munajah. Bisikan itu bagi yang betul-betul bisik. Kalau yang enggak, ya enggak. Tasawuf itulah yang meningkatkan dari sholat pertama, sholat kedua, sholat ketiga. Sehingga endingnya kamu ibadah apa saja, anta abudallah, sholat, puasa, zakat, haji, ka'annaka tarah. Engkau menyaksikan bahwa semua anugerah dan taufik dari Allah. Sudah. Mulai dari dirimu dari Allah, amalmu dari Allah, ilmumu dari Allah, khusyukmu dari Allah. Nah, itulah cara yang benar. Nah, tasawuf menyiapkan bagaimana untuk ihsan. Ya. Sholat perlu sabar ya. Kalau tak sabar, nak cepat sholat tuh. Itu budak kalau tengah ditunggu kawannya nak main, sholat yang biasanya 3 detik jadi 1 detik. Ya. Nah, ini perlu adab, perlu akhlak. Coba lihat, rukun Islam itu melatih manusia kepada 3 perkara. Pertama, at-ta'atulillah, tadribun nas. Rukun Islam itu melatih manusia at-ta'atulillah, tunduk, taat kepada Allah. Yang kedua, ihsanul khudu' atau al-khudu'ul mutlak, tunduk yang baik. Tunduk yang mutlak ini bukan dipaksa, bukan karena ada syarat. Saya mau tunduk tapi
Ya, kalau saya sholat rezeki mesti berlimpah, kalau tak saya berhenti. Ada manusia ketika begaduh misalnya dengan gurunya, ya udah saya berhentilah sholat. Loh. Yang ketiga, tarafu anir razail. Tarafu itu apa ya? Tarafu, dia merasa tinggi dari kerendahan. Jadi bukannya dia bukan dia tak mengerti tentang keburukan, tapi dia sudah tidak merasa perlu dengan keburukan itu. Ini ciptaan ibadah, ciptaan rukun Islam. Maka orang-orang sufi kan mentarbiyahnya, apabila rukun Islam tidak cukup, sholatnya ditambah dengan sunnah, puasanya ditambah dengan sunnah, zikirnya ditambah bilangannya, semata-mata untuk menyiapkan agar dia ru'yatullah, menyaksikan Allah, melaksanakan Islam yang benar dan merealisasikan iman yang dalam. Coba di halaman 17, di tengah-tengah itu ada hadis an Sauban 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la'u'limannakum. Ada yang tertinggal, ada kumnya sebetulnya ya. La'u'limannakum aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bi'amal amsali jibal tihamah bayda fayaj'alahu Allahu haba'an mansura. Wa qala Sauban ya Rasulullah sibhum lana wa hallihim lana la nakunu minhum wa nahnu la na'lam. Qala amahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalau bima harimillahi tahaku. Hadis dari Sauban, ya. Dia bercerita dari Nabi, katanya Nabi bersabda, maukah aku beritahu kalian satu golongan orang dari umatku yang datang di hari kiamat membawa amalan-amalan sebesar gunung-gunung Tihamah, gunung-gunung Madinah, dan putih-putih. Artinya ini amalan soleh semua. Tetapi Allah menjadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Kalau kita sapu, debu naik, mananya tak ada harganya. Amal yang besar-besar putih-putih itu tak dinilai oleh Allah. Maka Sauban itu sahabat junior, duduk dia paling belakang. Akhirnya fatajasya, dalam riwayat lain dia berdiri di atas lututnya dan mengangkat tangannya, bertanya, ya Rasulullah, boleh tak terangkan kepada kami ciri-cirinya orang itu? Karena kami takut kami masuk kepada golongan itu, kami tak perasan. Lalu Nabi jawab, amahum, mereka itu adalah ikhwanukum. Al-muslim akhul muslim, al-mu'min artinya sama orang Islam. Wa min jildatikum, dan sama dari kulit kalian. Arti kulit artinya Islamnya sama, pakaiannya sama. Wa yakhuduna lail kama ta'khudun, wawunya buang itu ya, tertambah banyak salah-salah ini. Dan mereka juga mengambil malam sama, dia tahajud, dia sama. Tetapi ini tetapinya, mereka adalah orang-orang yang apabila dia berdua-dua dengan yang diharamkan Allah, melanggar. Ya. Dia berdua-dua dengan yang dilarang oleh Allah, nama baik orang digibah. Ini namanya intahaku. Dia berdua dengan harta orang, ya, diambil, dimakan. Ini intahaku. Dia berdua-dua dengan perempuan orang, dilanggar.
Nabi memberikan contoh case-nya bahwa ibadah yang tidak dapat mencegah maksiat berarti ibadah yang dilaksanakan tidak dengan ihsan. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'a man ahsana amala ajra man ahsana amala. Orang yang beriman rukun iman, dan wa'amil beramal soleh rukun Islam. Tapi kata Allah, kami tidak menolak pahala orang yang melakukan amalan dengan ihsan. Inilah perlunya rukun ihsan sebagai rukun agama. Nanti pada bagian kedua baru kita bicara bagaimana tasawuf itu menciptakan orang yang muhsin. Ya. Bagaimana tasawuf itu dengan dua maknanya, ya, menciptakan seorang hamba yang menyempurnakan Islam dan dapat merealisasikan iman. Ya. Kemudian kita pindah kepada yang terakhir, halaman 19. Ya. Kedudukan tasawuf dalam amalan. Ini kan amalan ini. Pertama tadi risalah. Risalah kan ya, amalan. Tasawuf adalah mensucikan jiwa. Nabi melakukannya, Sayyidina Abu Bakar melakukannya, Sayyidina Umar, sampai hari ini ulama melakukannya, tazkiyatun nufus. Ya, adapun caranya bagaimana di tasawuf dijelaskan pada bagian kedua. Ya. Dan yang kedua, tasawuf itu adalah rukun agama. Dalam amalan agama, tasawuf itu cara penunaian agama yang benar. Dan yang ketiga, tasawuf adalah hakikatun bisyariati wa tariqati. Ya. Tasawuf itu hakikat di dalam syariat dan hakikat di dalam tarekat. Kita ambil contoh di bawah itu dengan dalil yang sama. Kita lihat rukun Islam itu huwal janibul amali, yang diterangkan dalam rukun Islam semua sisi amalan, ibadah, muamalah, itu saja. Masalah ubudiyah tempatnya a'dha'uz zahirah, anggota badan ini, jusmani. Ulama memberikan istilahnya syariah, yang mengkajinya ulama fikih. Kalau ingin lebih dari itu, maka lihat ke rukun iman. Rukun iman itu adalah al-janibul i'tiqadi, ini sudah dijelaskan tadi. Sisi itikad di hati, iman kepada Allah, malaikat dan lain sebagainya, yang mengkaji ulama tauhid. Di dalam Al-Quran terkadang Islam sama dengan iman, istilahnya iman sama dengan Islam. Tetapi juga dalam Al-Quran ada dijelaskan makna masing-masing. Islam adalah Islam, iman adalah iman, ihsan adalah ihsan. Begitu juga dalam hadis. Ya. Nabi pernah bersabda, al-imanu huwa man syahada. Coba, iman adalah orang yang menyaksikan. Ini gimana? Ya. Dalam riwayat lain, al-imanu huwa u'budullah ka'annaka tarah. Kata iman diartikan seperti kata ihsan. Artinya bahwa tiga nama ini satu, tapi ada. Ya, masing-masing istilah ini punya makna sendiri-sendiri. Contoh dalam case ini. Dalam Al-Quran diceritakan, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui yang baru masuk Islam mengaku amanna. Terus Allah bagi tahu Nabi, kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, belum beriman, walakin qulu aslamna,
katakanlah baru Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke hati. Ini penjelasan ayat bahwa ya, Islam, iman, ihsan. Islam sebetulnya zahirnya iman. Iman sebetulnya batinnya Islam. Ihsan adalah Islam yang sempurna, iman yang dalam. Itu sebetulnya. Agama ini boleh kalau secara ilmiah kita namakan agama ihsan, agama iman. Tetapi Allah sudah beri nama dari salah satu komponennya, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi lihat Al-Quran dan hadis, 3 nama itu satu. Sehingga dikatakan Islam itu adalah zahirnya iman. Iman itu batinnya Islam. Ihsan itu adalah Islam yang sempurna, iman yang dalam. Itu ihsan. Jadi bukan ihsan, Islam, iman. Memang ada makna khususnya ketika mau dilihat bagian mana Islam itu. Zahir. Ya. Bagian mana? Ini fikih, ini tauhid, ini. Padahal pada prakteknya satu. Jika orang punya ihsan, maka Islamnya sempurna, imannya dalam. Tapi jika tidak punya ihsan, maka Islam zahir saja, tidak sempurna. Nah ini makanya Islam itu hakikat, tasawuf itu hakikat. Nah yang ketiga, rukun ihsan itu janib ruh. Anta budallah ka'annaka tarah. Yang tadi dijelaskan. Contohnya Sholat contohnya. Kita melakukan gerakannya, amal zahirnya, mengikuti rukun, syarat, sunnah yang membatalkan dan yang lain sebagainya yang dibahas dalam fikih. Yang dikatakan syariat itu jasadus sholah. Tetapi hatinya yang hadir. Ini tidak dibahas fikih. Ini hakikat. Itulah ruh sholatnya. Itu makanya Ihya Ulumuddin menerangkan tentang rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji dengan bab ditambah dengan penerangan adab-adabnya. Bagaimana khusyuk? Orang boleh sholat tanpa khusyuk, tapi orang tidak boleh khusyuk tanpa sholat. Tasawuf berdiri di fikih. Pelaksanaannya, maka tasawuf itu adalah pelaksanaan agama yang benar. Kita melaksanakan agama ini dengan tasawuf. Karena tasawuf itu hakikat ruh Islam dan ruh iman, ruhuddin. Nah inilah yang dimaksud bahwa tasawuf itu hakikat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terhalang oleh masa. Namun yang disampaikan itu ya sudah mencukupi, kita tak perlu baca. Ya, karena ada yang saya baca, ada yang saya terang begitu saja tidak dibaca, tetapi semua penerangan ada dalam buku ini. Ya, yang berkemampuan bahasa Arab ya boleh dibaca sendiri untuk ya, menerima penjelasan penerangan yang lebih luas lagi. Maka pagi ini kita baru menerangkan tentang kedudukan tasawuf di dalam Islam. Dalam amalannya maksudnya, Islam amalannya. Yang dilihat kalau dari segi risalahnya, dia tazkiyatun nafs. Nabi melakukan pembersihan jiwa, inilah tasawuf. Yang kedua dilihat daripada rukun agama. Bahwa yang namanya agama Islam, ada iman, ada ihsan. Dan ihsan ini tasawuf. Yaitu sebagai cara pengamalan agama. Bahkan yang terakhir dilihat dari segi zahir batinnya, maka tasawuf itu hakikat daripada syariat, amalan dan tarekat, jalan untuk mencapai hakikat. Ya, itu yang kita terangkan. Lepas petang nanti kita akan terangkan tentang kedudukan tasawuf dalam ilmu. Tadi dalam amalan hari ini. Lalu dalam ilmu kita mendengar bahwa
agama dibagi dua, ada usul, ada furu. Ada usuluddin, ada furuuddin. Sehingga juga dalam akademis Islam ada fakulti usuluddin, ada fakulti syariah. Tapi kenapa tidak ada fakulti tasawuf? Ya, ini pengaruh dari mana? Tasawuf dibiarkan dalam madrasahnya, yaitu tarikat. Nah, maka adalah kesalahan dalam memahami kedudukan tasawuf itu dalam ilmu. Kalau masalah akidah itu usul, fikih itu furu agama, ini masalah amalan. Tadi sudah kita jelaskan. Ya, iman itu di hati, fikih itu yang diterangkan muncul dari hati. Ini seperti furu, seperti cabang dalam amalan. Ya, tetapi dalam ilmu akidah, syariah, fikih, tasawuf ada usulnya, ada furu'nya. Maka usuluddin dalam ilmu 3, fikih, tasawuf, dan akidah. Furu'uddin juga, ya 3 ya, furu' fikih, furu' tasawuf, furu' akidah. Kita tidak tahu mana usul agama. Arti usul kan yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu usul. Baik tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf, tidak dapat diingkari. Tapi purunya, nah, ini ijtihadat para ulama, baik dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang tasawuf. Kalau dalam pengamalan, iya ini usul iman, keluar puru amalan. Tetapi dalam keilmuan, ya, 3-tiganya yang di sini punya usul, yang di amalan punya usul. Nah, itu karena ya, mengikuti pandangan salah satu tokoh ulama yang akan kita jelaskan nanti di petang hari, insya Allah. Dan kita belum menyentuh tentang pembagian tasawuf kepada muamalah dan mukasyafah. Ya mungkin esok lah mungkin, atau nanti malam, wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.